Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan sholat duhur berjamaah. Ketika kita semua tadi melakukan sholat berjamaah, tadi coba dirasakan nyaman, tenang. Tadi tuh nyaman banget itu. Ngerasakan beli? Aduh, bisa. Nah, setelah sholat selesai, nah kita mulai zikir nafas. Di dalam zikir nafas walaupun pertama tadi ada masih masih berisik, tapi ketika sudah masuk langsung kan tas. Nah, untuk yang ikut zikir nafas, untuk Gus Jaki, Gus silahkan dari zikir nafas pertama sampai akhir, silahkan ada sensasi apa saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masuk dibikin nafas tadi masuk, saya bertemu dengan Aki Maung Bodas. Aki Maung Bodas, Dia berkeliaran di sekitar sini. Pertamanya Maung dulu warna putih. Melihat Maung dulu. Mengeliling yang terus Maung putih itu mengelilingi yang bermeditasi, yang sedang zikir nafas di sini. Kemudian beliau mewujud manusia dengan postur tubuh kakek-kakek yang berjanggut putih. Bahasanya beliau bahasa Sunda. Bahasa Sunda mengenalkan diri, aku mau bodas. Aki Maung Bodas. Lanjut. Beliau bilang begini, pakai bahasa Sunda ya? Iya, nggak apa-apa, nanti diterjemahin. Harita sata acana aki lahir. Dulu sebelum saya lahir, Ayah hiji jalmi ada satu orang anu naon bae yang apa saja pamentana kanu kawasa pasti dicumbona. permintaannya kepada Allah pasti diijabah. Oke. Saanggeusna aki lahir, Sesudah saya lahir, jauh saacan aki lahir oge jalmi eta jauh sebelum saya lahir juga beliau tos ngaleungit. sudah menghilang. Leuing nyumput ka mana? Ngaleungit itu menghilang. Teuing nyumput ka mana, enggak tahu bersembunyi di mana. Teu aya nu terang. Teu aya nu terangeun, tidak ada yang tahu. Oke. Mung aki di pasihan terang ku sepuh aki. Mung aki di pasihan terang ku sepuh aki. Saur sepuh abdi, Nanti dulu Gus. Cuman saya dikasih tahu oleh orang-orang tua saya dulu. saur sepuh abdi cirina. Kata orang tua-tua dulu ciri-cirinya. Terus Dikasih tahu ciri-cirinya. Dikasih tahu ciri-cirinya. Kita ayah didinya. Nah, dikasih tahu ciri-cirinya, dan itu ada di dalam diri kamu, gitu kalimatnya. Mung tak acan kabuka. Cuman belum terbuka. Oke. Ku aki diberi nyaho. Sama saya dikasih tahu
jeung geura dibuka. Silahkan cepat dibuka. Nyaeta kuncina ku kapasrahan total anu kawasa. Nyaeta di dinya kudu Kuncinya yaitu adalah di dinya kudu kepasrahan total kepada Allah. Ya. anu kawasa. Jeung mika cinta kanu kawasa ku totalna. Iya. Aya anu leuwih dikacinta mung kanu kawasa. Iya. Jadi upaya untuk berserah diri, berpasrah, menerima total hanya kepada Allah saja. Dan kepasrahan lebih dalam lagi dengan cinta anu total. cinta yang total kepada Allah. Jadi pasrah dan cinta total kepada Allah. Sok dilakonan. Sok dilakonan. Masya Allah, ini kalimatnya keren banget. Maksudnya gini loh, disebut keren itu gini, saya dulu pernah mendengar cerita dari orang-orang tua saya. Ada satu orang soleh, di mana orang soleh ini ketika dia meminta apapun selalu diijabah oleh Allah. Meminta apapun. Tapi ketika saya lahir, beliau sudah tidak ada. Cuman saya mendengar ya dari orang-orang yang dulu mendengar orang tersebut itu ada dalam diri kamu, dalam diri kamu, dalam diri kamu, dalam diri kamu. Orang tersebut yang menghilang, adanya masuk, klik masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, menghilangnya masuk ke kamu. Sebenarnya karena kamu kan orang Islam, yang di sini khususnya ya, orang Islam. Orang Islam itu mutiaranya tuh itu. Artinya kamu masuk ke dalam, kamu buka, ya, berperilaku, berpasrah diri total hanya kepada Allah dengan cinta kasih. Mereka menghilang itu maksudnya masuk ke setiap hati ini. Maksudnya kita lupa agama kita Islam, identitas kita berpasrah diri kepada Allah. Welas asihnya di Al-Quran sudah bismillah dari awal ditegaskan. Bersama Allah kita wujudkan cinta kasih. Ini kan untuk orang Islam, ya, untuk kita. Menghilang itu maksudnya orang yang tadi mustajabah itu menghilang ke setiap diri kamu. Coba dibuka, berpasrah. Islam itu berserah diri bukan sih? Iya. Ada di setiap diri enggak? Ada. Di diri kamu ada enggak? Di diri kamu Samsu ada enggak? Iya, ada. Ini sampean Waidi anak beli. Ini sampean mah. Kita buka Islam kita ini. Nah, ketika pelaku kita sudah berserah diri total hanya kepada Allah saja, baru kun Allah berfungsi. Walaupun dari kun ke fayakun ada jeda, tapi jedanya itu adalah ya diusung oleh kepasrahan. Untuk mewujudkan fayakun, ya itu ada jeda. Nah, ketika untuk mewujudkan kun fayakun ini, penopangnya adalah kepasrahan, ya pasti diijabah. Walaupun orang suci itu enggak mungkin umpamanya ya minta berdoa, itu sebenarnya enggak mungkin. Kenapa? Untuk hanya sekedar meminta saja, ya orang suci itu malu, herat teh. Iya. Adapun kalimat ini, ya kalimat doa ini untuk mendorong. Artinya kamu masuk saja dulu ke wilayah berpasrah diri sebelum kamu nanti menjadi pelaku kun fayakun itu. Paham nggak? Itu. Jadi ini teguran ya untuk kita orang Islam. Coba ke setiap diri, ya. Maksudnya sebenarnya yang hilang tuh ada dalam. Sebenarnya yang hilang itu masuk ke dalam diri kita, ya, ke setiap manusia, ke siapapun, universal. Kita buka sendiri. Kepasrahan ini kepasrahannya selama ini hilang. Ego baik sungguh tuh.
apa bae pengen apa sih dikapan kenang dewek itu sih yang ingin terjadi. Urip kita didesain kenang dewek bae. Jadi pangeran dewek bakal mau orang. Iya, ketika hidupmu ingin sesuai dengan apa yang kamu inginkan, Benar. tanpa mengikut sertakan Tuhan, ya harus jadi pangeran berdewek teman. Ya kan gitu kan? Dah, ini ada rahasia yang tersembunyi sangat luar biasa sekali ya kita ungkap hari ini di posisi siang ya. Oke, Gus, lanjut Gus. Setelah itu, saya melihat sosok Dewi yang kayak ngumpet-ngumpet gitu. iya jadi kayak ini kayak bersembunyi di balik tirai gitu, melihat gitu. Oke. Nah, informasinya dia Dewi Ranja menghilang lagi, terus dia nongol lagi, terus saya sapa, dia menjawab, saya cuma mau nengok, melihat lagi forward di Majlis Al Asr. Beliau datang ke sini ya hanya untuk melihat anak cucunya yang sedang forward di sini. Ya, untuk penjelasan itu mah nanti lain kali kita urai. Nah, untuk yang kedua, silahkan Ibu sama Mah? Ibu Rokami. Silakan Ibu Rokami. Awas Gus nih, keislaman tuh diurai sama Ki Maung Bodas. Ya, selama ini mutiara tuh Gus kesimpan gitu. Jadi kitanya rame ini aja, rame seremonial, rame itu gitu. Itunya nggak kesentuh laku universalnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernapas, Ya. masuk. Hmm. Ada sosok nenek-nenek yang membawa karung. Iya, ada nenek-nenek yang membawa karung. Ya, lanjut. Dia di perjalanan menuju bukit Iya. pulang ke rumah. Mm-mm. Lalu saya samperin nenek-nenek itu. Mm-mm. Terus karung itu saya bawa gendong. Iya. Lalu tangan nenek Hmm. genggam tangan saya, jalan ke bukit menuju rumahnya. Jadi rumahnya neneknya Itu di itu atas ada bukit. di atas bukit. Di atas bukit. Neneknya Nenek di itu bawah, nenek ya. itu di bawah. Karena neneknya ini bawa karung, ya. Capek. Capek, lelah, lemas gitu kan. Dibawain karungnya sama kamu. Oke, terus Lalu kita berjalan pelan sambil nenek cuma ngomong sendiri, green sendiri. Iya. Cuma saya bertanya, Nek, mana rumahnya? Masih jauh. iya. Terus kita selusuri rumah itu, terus Mm-mm. Nek mana lagi? Masih jauh. Setelah itu kita jalan sama nenek terus. Mm-mm. Udah kelihatan rumahnya. Mm-mm. Pas itu kita nyampe ke rumahnya. Mm-mm. Rumahnya itu kecil, Iya. jelek, Iya. tapi di dalamnya Kalau dari luar Dari kelihatannya luar jelek, tapi di dalamnya itu bagus, bagus. tapi nggak ada apa-apa. nah, itu mah rumah nenek ya. Tapi kalau orang zaman sekarang lanjut terus Nggak ada apa-apa terus Iya. itu. Rumah nenek itu cuma ada apa namanya, pokoknya yang apa namanya tuh, itu yang buat apa ani-ani itu. Cuma ada tempelan ani-ani itu Iya, di iya. temboknya. Etemnya Panen. buat panen padi. Oke. Lalu itu nenek itu nyuruh saya itu duduk dulu. Nok, duduk dulu katanya. Akhirnya saya tuh duduk. Udah duduk itu nenek ngambilin minum dengan gelas Iya. bambu. Gelas bambu itu, terus piringnya itu piring zaman baheula gitu. Iya. Akhirnya itu saya dikasih minum, dikasih kue tapi kayak singkong, tapi bukan singkong, bukan. Sebenarnya mas singkong itu. Ya udah. Ya, lanjut. itu akhirnya nenek itu ngomong, "Nak, makanlah ini, minumlah
udah itu nenek Campunya dimakan. itunya udah Oke. dimakan. Iya. Minum, Terus? terus saya minum. Akhirnya itu nenek itu nunjukin kayak sumur itu kayak batok gitu Iya, pakainya. Sumur itu ada gayungnya juga batok. Gayungnya akhirnya nenek bilang setelah kamu udah minum, udah makan, mandilah. Ini nenek kasih kain buat kamu, buat salin. Akhirnya itu Gus, saya itu mandi di sumur itu. Setelah itu mandi, selesai itu kita duduk masuk ke rumah nenek. Nenek bilang, ntar aku anterin kamu pulang. Iya, nanti saya antar kamu pulang. Nenek cuma bisa ngasih makan dan minum seadanya. Nah, itu tuh berarti posisinya berarti ketika mau dianterin ya. Nenek itu. Iya, terus lanjut dulu. Pas itu tiba-tiba ada seorang kakek-kakek. Cuma itu kakek-kakek itu bawa sepeda. Iya. Sepeda. Pas itu saya ngomong, Nek, saya pulang mau diantar sama siapa? Sedangkan menuju rumah saya itu jauh. Kata nenek itu ada orang yang mengantar kamu. Seorang kakek-kakek. Pas itu kakek-kakek itu nganter saya, Gus, pakai naik sepeda. Setelah itu saya udah naik, udah dianterin sepeda, udah. Pas itu tiba-tiba saya cepet nyampe. Langsung ke Madrid, nyampainya langsung ke kamar sini. itu. Langsung, pas itu Oke. tiba-tiba langsung nggak ada, nggak Langsung permisi lagi. menghilang ya. Udah gitu aja. Ya, ini nasihat dari leluhur kamu, dari leluhur sampean ya, yang ibu-ibu, yang nenek-nenek maupun yang kakek-kakek tadi. Itu awas, ingat-ingat ya, dari uraian sampean tadi dari awal sampai akhir itu nasihat. Begini, Gus, nasihatnya ya. Perlakukanlah ya, jasad kamu itu biasa-biasa saja. Artinya apa sih biasa-biasa saja kok? Ya sederhana, rendah hati, banyak merasa ngalah. Ya mereka kita mah apa sih? Nah maksudnya kemas Gus jasad kita ini dengan kesederhanaan. Apa lambang kesederhanaan ini ya? Rumah yang dilihat dari luarnya jelek, reot, nggak bagus. Artinya kamu nggak usah ngurusin tampilan. Artinya disesuaikan aja, kalau memang mobil butuh kamu untuk aktivitas, umpamanya ya kamunya jualan apa umpamanya, ya beli mobil itu. Ketika memang tidak dibutuhkan, hanya pakai sepeda atau pakai motor aja selesai, ya sudah, kenapa nggak pakainya motor dan pakai sepeda saja. Iya. Iya kajiannya Buya mah ngenggok lambi padu nutup orat, gawe ubah padu aja Udanan. kebocoran. Ya artinya kita kemas jasad kita ini dengan kesederhanaan saja. Iya. Banyak berbuat baik saja. Dah. Nah, setelah kamu masuk, dilihatnya, Masya Allah, kok dalamnya bersih banget gitu, bersih. Ya kalau memang ada barang, umpamanya barang-barang bernilai semua, barang-barang mahal gitu kan. Ya. Cuman kemasan luarnya terlihat sederhana, bahkan reot, bahkan mau roboh, tapi di dalamnya. Nah, itu artinya nasihat untuk kamu, untuk kita semua, termasuk untuk saya juga, untuk istri saya juga, ya, nasihatnya begitu. Jernihkanlah hati yang ada di dalam ini. Klik. Isyarat kamu tadi ya, isyarat kamu tadi ini, awas. Ini isyarat dari nenek leluhur kamu, nenek dan kakek leluhur kamu untuk kamu sendiri, dan juga khusus untuk yang lain juga nggak apa-apa, boleh. Ini ya di beliau nih,
Satu gelas air putih, ya, piring kecil, ada singkong, ada campur rebus, ya, ya kan gitu kan. So saya pernah ngomong gak ke kamu? Iya. So, ya, ini mah minimal. Kalau malam Jumat kan umum ya di kita orang Islam itu kan, ini jemuah roh pada pinggir lawang ya gitu tuh. Jadi datang minta bacaan Al-Quran gitu kan, ya boleh lah, itu juga sama. Nah, saya pernah ke kamu kan, minimal setiap Jumat kamu baca doa wamimah, dan di depan kamu itu ada air putih, ada piring kecil, dan ada minimal campu satu aja, singkong satu aja. Saya ke kamu pernah ngomong gitu nggak? Dibeli di Ibu Rokami sekarang Buka ya. matching nggak? Matching. Berarti ada dasar nggak saya berbicara? Iya kan? Ya artinya ya candanya ya ini dalil, walaupun memang tidak untuk universal ya, karena ini dari alam ketinggian. Tapi artinya saya ngomong ke kamu dan yang di sini ini nyambung, oke? Wis, Gon. Sampai ada mangan, sabu kok karo nginum, adem leh. Wis. Terus dibawa mandi. Dibawa adus. Jadi disuruh mandi. Nah, disuruh mandi juga, ya. Itu simbol. Cuman kok ki sampean lamun balik tekan kene, balik tekan rumah, njal ngomong-ngomong wae iki, gaweaken gayung digawe sing batok. Iya, iya. Kayak zaman dulu. Tuku gak kan? Iya, pokoknya mah mau konon mbak. Batak. Ning wae di tah tuku tah, terus balik sing kana iki. Ada bayung sing nganggo batok. Nah, engko aduse, aduse ki arepan bengi apa bae. Nah, karo kembang pitung warna. Maksudnya si kembang pitung warna ki, Gus. Gus ki, bukan ke unsur magic kesana, bukan. Kembang 7 rupa ini fungsinya ya, ketika melebur ke air ya, kita mandi pakai kembang air yang 7 rupa itu, minimal apa kening jabak hilang barangnya mah. Duduk kesaktian asli. Apa hilang barangnya mah. Gitu. Apa kening jabai hilang, awas. Karena ketika di luarnya ya, dimandikan air kembang, wangi kan? Kening jabai ki, maka wangi ki apa kehilangan? Nah itu tembus sampai ke dalam, Gus. Nah di dalam itu kalau ada energi-energi negatif ya, dengan bau ini tuh dia nggak betah. Iya. Tapi syukur-syukur dikasih air pandan, minum air pandan buat di luar, yang 7 rupa buat di dalam. Itu sebenarnya mah itu tuh kiat-kiat sebenarnya mah ya, kalau di mereka ya, kiat-kiat apa ya bahasanya tuh, nah gitu, kiat-kiat di mereka tuh apa ya namanya ya, ada ya kalau di itu pasang ini gitu supaya nggak serang gitu tuh, Gus. Iya, yang gitu-gitu tuh, itu sebenarnya begitu upayanya. Kita tuh seperti itu, tapi sebenarnya itu nggak ada urusan dengan penolak bala nggak ada. Itu mau untuk diri kita sendiri. Cuman disebut penolak bala itu ya karena kalau orang yang berperilaku seperti itu, energi dari luar itu nggak bakalan bisa masuk. Hanya gitu aja, wong luarnya wangi dalamnya wangi aja. Yang bisa masuk tuh yang di dalamnya busuk, bro. Maksudnya iya. Ya kalau di dalamnya busuk ngapain kita pasang apa tadi? Penangkal. Iya, ngapain kita pasang penangkal? Iya. Iya gitu. Iya apa bahasanya tuh? Begitu tuh.
kan banyak itu saya lupa. Ya penangkal gitu supaya nggak ini. Nah, padahal itu yang tadi tuh ya, yang kembang 7 rupa, terus mandi tadi pakai batok itu untuk diri kamu sendiri. Ya, syukur-syukur sering minum air pandan ya, air rebusan air pandan itu untuk di dalam. Karena energi yang seperti itu tuh, energi ya lah itu mah mereka ya nggak betah gitu aja. Makanya ada kiat-kiat makanannya tuh yang itu tuh pare. Kan pare tuh ada pahitnya. Minumnya daun pandan itu untuk mengusir. Karena energi negatif yang masuk ke dalam, yaitu pasti jelek, pasti kayak sampah. Ketika ada bau-bau di dalamnya, kira-kira betah nggak? Nah, Nah, ya cuman jangan hanya seperti itu saja. Artinya bau-bau ini silih wangi ini ya diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saling memberikan wanginya perilaku. Nanti sampean ingat-ingat nanti kalau pulang dari sini sudah dijadikan kebiasaan saja, nggak apa-apa. Setiap malam mau untuk maghrib ya, kalau pas maghrib kamu sediakan air putih. Apa susahnya sih? Piring kecil warna putih, terus ada campur satu, singkong satu, sudah. Wahai leluhurku, ya, silakan yang datang ke sini, ini ada hidangan untuk kan di kita sih, di kita juga usia kalau percaya mah iya bahwa makhluk-makhluk seperti itu makan dan minum, iya percaya. Terus tahu makan dan minumnya dengan cara dihisap. Iya kan? Dengan cara dihisap artinya intisarinya saja kan yang diambil, itunya mempercaya. Tapi kenapa ketika kita orang-orang Nusantara ini ya berperilaku seperti itu? Ya maksudnya ini kenapa gitu loh? Iya, kita kan orang Nusantara bro, orang Jawa kita ini. Ya apa salahnya kita membawa tradisi kita sendiri dengan tradisi-tradisi yang baik seperti itu, ya kan? Jadi gitu, maksudnya udah setiap malam saja nanti kamu air putih 1 gelas, piring putih kecil, kasih singkong. Itu malam apa? Setiap maghrib aja. Ya sudah, kamu niatkan ke leluhur, wahai leluhurku semuanya, ini ada makanan dari anak cucu. Nah, gitu aja. Terus laku itu seperti itu. Nah, adapun mandi kembang yang 7 rupa itu 12, yang jam 12 malam itu sesempatnya kamu aja. Kalau kamunya ingin seger, ingin sehat, ya terus setiap jam 12. Mau nggak sehatnya gimana? Jam 12 mandi, airnya wangi ya, dari luar ini mambu kelek, mambu apa kayak hilang kabeh. Ya. Ya di mana salahnya? Terus umpama kita setelah mandi ini di dalam ada energi negatif ya, umpama itu karena bau ini dia nggak betah, masukin air pandan ke dalam. Nah itu untuk nasihat sampean. Pulang dari sini udah gitu aja. Ya orang lain bang menilai, silakan aja lah, itu mau hubungan kamu sama leluhur kamu. Itu, nah nanti ya kata beliau juga kalau perilaku kamu seperti itu, ya nanti saya doakan. Nah, usahakan bernikah, karena mereka orang meninggal juga, terus masih bisa mendoakan anak cucu ya. Nih kalimatnya gini. Mereka orang-orang soleh, para kekasih Allah yang meninggal dunia karena membawa dosanya sedikit ya, ruh itu masih diberi rezeki oleh Allah dan masih bisa memberi rezeki kepada anak dan cucunya, masih bisa mendoakan beli. Udah seperti itu. Dah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.